Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Audi Kirani Mirza menjelaskan tentang teori kebutuhan Maslow dengan cerpen Kembali Pergi. Mari kita simak video ini bersama-sama. Abraham Maslow merupakan seorang psikologis klinis memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai teori Maslow atau hierarki kebutuhan manusia yang mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkat yang paling rendah, yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik ke tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi, yakni aktualisasi diri menurut Sumarwan 2011. Berikut ada 5 tingkatan teori kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis menjadi yang paling bawah karena kebutuhan ini merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini merupakan tingkatan kedua yang menekankan kepada kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan pada setiap individu manusia sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan tentram pada aktivitas kehidupannya. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini menjelaskan mengenai manusia. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, sehingga terciptalah kepercayaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mencakup hal yang luas seperti perasaan seseorang untuk menjaga, peduli, dan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan di sekitarnya yang disadari atas rasa memiliki. Keempat, itu ada kebutuhan penghargaan. Hasil peroleh dari capaian tersebut melahirkan kebutuhan individu untuk menunjukkan derajatnya sehingga dapat dihargai dan dipercayai akan harga dirinya tersebut. Ada 2 jenis kebutuhan akan penghargaan diri. Yang pertama berasal dari diri sendiri, dan yang kedua berasal dari luar atau pengakuan lingkungan yang dapat berupa apresiasi, ketenaran, dan lain sebagainya. Kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling atas dan terakhir dari kebutuhan seorang manusia yang mengarah kepada keinginan individu untuk mengembangkan diri terkait dengan kapasitas kerjanya yang nampak akan hal-hal baik sehingga mencapai cita dan citra seseorang yang lebih tinggi. Di tingkat tertinggi ini, manusia mengupayakan dengan semua kemampuannya untuk mendapatkan dan mencapai kemampuan yang diinginkan dan bisa dilakukan. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang cerpen Kembali Pergi karya Elma Yunita. Cerita ini mengisahkan kisah cinta anak SMA di mana perempuan yang duduk di kelas 1 dan laki-laki yang duduk di kelas 3. Karena kejadian kecil, mereka bisa menjadi dekat, dan tanpa mereka sadari, rasa sayang mulai tumbuh. Namun, kedekatan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba lelaki itu mulai menjauhi perempuan yang sudah saling dekat tersebut. Sudah lama lelaki itu tidak terlihat. Perempuan itu mendapatkan kabar bahwa lelaki itu berada di rumah sakit sedang terbaring lemah. Dia menyesal karena lelaki yang ia cintai tersebut sudah meninggal karena kanker otak. Itu adalah masa lalu yang sangat ia benci dan berusaha untuk ia lupakan. Dari cerpen yang kita dengarkan tadi, kita mendapatkan teori kebutuhan Maslow dalam cerpen Kembali Pergi. Yang pertama itu ada Yuni panik sambil mencari buku di tasnya. Namun, tidak ada buku yang ia cari. Sosok Yuni dalam bagian itu sedang merasa tidak aman. Ia merasa panik dikarenakan tidak membawa buku pelajaran Pak Jonaris. Hal tersebut termasuk ke dalam kebutuhan rasa aman. Yang kedua yaitu semenjak hari itu mereka menjadi dekat. Kemanapun bersama tanpa mereka sadari, rasa sayang mulai tumbuh. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa itu termasuk ke dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada waktu itu menunjukkan pukul 7 pagi. Yuni berjalan melewati koridor sekolah menuju kelas. Yuni yang semangat berangkat ke sekolah pada pagi hari untuk menuntut ilmu termasuk ke dalam kebutuhan penghargaan.
Dan yang terakhir ada, ia beranjak dari kasur dan mengambil buku hariannya yang terselip di bawah bantal. Ia keluar dari kamar dengan perlahan menuju kursi yang ada di sudut ruangan di dekat jendela. Di sini, Yuni menghabiskan waktunya lebih banyak untuk dirinya sendiri dan belajar menerima jika Riwan sudah tidak ada lagi, termasuk ke dalam kebutuhan aktualisasi. Sekian penjelasan dari teori kebutuhan Maslow. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video lainnya. Dadah!